Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Allah hadir lewat tanda-tanda sederhana yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 17 ayat 20 dan 21a. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Israel menghormati Allah sebagai pribadi yang maha kuasa dan maha besar. Dalam pemikiran mereka, Allah yang maha kuasa dan maha besar pasti datang ke dunia dengan cara luar biasa. Sementara yang lain hidup dalam kebimbangan dan kebingungan. Mereka bingung dan bimbang bagaimana sesungguhnya sosok Allah pada saat datang ke dunia. Kebingungan dan kebimbangan ini dialami pula oleh beberapa orang Farisi, sehingga membuat mereka berani bertanya kepada Yesus tentang kedatangan kerajaan Allah. Yesus menjawab mereka, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ. Jangan kamu ikut. Saudara-saudari terkasih, Allah yang dipahami orang Israel adalah Allah maha besar dan maha kuasa yang mengerjakan segala sesuatu secara luar biasa dan ajaib. Allah yang maha besar dan maha kuasa itu juga melakukan karyanya melalui orang-orang besar atau dari golongan tertentu saja. Dengan demikian, Allah tidak mungkin melakukan karya dan pekerjaannya melalui orang-orang kecil dan orang-orang biasa, termasuk Yesus yang hanya anak seorang tukang kayu yang miskin dan sederhana. Cara berpikir orang Israel inilah yang menjadi penghalang utama bagi mereka untuk melihat kehadiran kerajaan Allah yang sesungguhnya ada dalam diri Tuhan Yesus, seorang tokoh yang bukan dari keluarga raja atau pemimpin agama. Sementara Allah yang Yesus wartakan dan ajarkan memang pertama-tama Allah yang maha besar dan maha kuasa. Tetapi Allah yang maha besar dan maha kuasa tidak selamanya hadir dengan cara luar biasa dan ajaib. Allah bisa hadir dengan cara biasa dan lewat orang biasa, sehingga tidak atau kurang disadari manusia. Saudara-saudari terkasih, kita umat beriman terkadang ingin lebih memikirkan atau mengerjakan sesuatu yang besar dan luar biasa. Akibatnya, kita mengabaikan atau meremehkan hal-hal yang kecil atau terlihat biasa. Kita lupa bahwa hal-hal besar berasal dari hal-hal yang kecil. Seseorang tidak bisa menjadi kaya secara tiba-tiba, kecuali orang itu korupsi atau melakukan tindakan kejahatan.
atau seseorang menjadi kaya mendadak setelah mendapatkan harta warisan orang tua. Jadi pada umumnya seseorang menjadi kaya dengan cara menabung dan berhemat. Mereka hanya membeli barang atau hal lain yang merupakan kebutuhan sehari-hari. Demikian pula orang yang menjadi sabar tidak secara tiba-tiba. Orang menjadi sabar lewat masalah demi masalah, kesulitan demi kesulitan yang mereka hadapi. Masalah, kesulitan, atau godaan menjadi ujian bagi seseorang untuk menjadi sabar. Dengan kata lain, tidak ada orang sabar tanpa melewati masalah, kesulitan, atau godaan. Hal yang sama terjadi dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan memang maha besar dan maha kuasa. Tetapi Allah tidak selalu hadir lewat peristiwa yang megah atau menggembarkan. Allah justru lebih banyak hadir lewat cara yang biasa dan sederhana. Saudara-saudari terkasih, jikalau kita mendengar bunyi guntur disertai petir, secara langsung membuat kita terkaget dan takut. Inilah tanda alam yang menandakan akan datangnya hujan. Namun, hujan tidak selalu diawali dengan guntur atau petir. Hujan bisa muncul kapan saja tanpa kita duga sebelumnya. Hal yang sama terjadi dengan iman kita. Yesus mengingatkan kita bahwa Allah bisa datang kapan saja tanpa melalui tanda-tanda besar dan ajaib seperti guntur. Allah bisa hadir tanpa didahului oleh tanda-tanda tertentu. Allah tidak ingin kehadirannya membuat manusia menjadi panik, takut, atau tegang. Allah tidak seperti seorang presiden yang datang ke sebuah daerah dan membuat suasana yang berbeda dari biasanya. Jalan yang biasanya rusak tiba-tiba diaspal dan menjadi indah. Sampah yang biasanya berserakan di mana-mana berubah menjadi bersih demi seorang presiden. Sementara Allah tidak memberitahukan kapan dia datang. Mungkin hal itulah yang membuat manusia terkadang tidak siap dengan kedatangan Tuhan dengan cara sederhana dan biasa. Apakah selama ini kita memandang Allah yang hanya hadir lewat cara-cara luar biasa sehingga kita melupakan hal-hal yang kecil dan sederhana? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Tuhan, bukalah mata hati kami supaya kami dapat melihat kehadiran-Mu dalam hidup kami lewat hal-hal yang sederhana dan kecil. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.